Cerita berlatar pada tahun 2006, di mana saat itu tingginya tingkat polusi serta populasi manusia yang semakin bertambah akhirnya menyebabkan bumi yang kita cintai ini mulai mengalami perubahan bahan hingga membuat es yang ada di kutub utara mencair dan menyebabkan terjadinya peningkatan level air di seluruh dunia, di mana akibat kejadian itu bumi kini hanya memiliki dua benua yang masih belum terendam oleh air. Namun umat manusia yang tersisa justru melakukan peperangan demi bisa memperebutkan kedua benua tersebut agar mereka bisa bertahan hidup. Sementara itu, di tengah-tengah laut yang terletak di antara ke-2 benua, terlihat ada sebuah pos militer yang biasa disebut sebagai The Sentinel, di mana di sana terdapat 4 orang tentara yang tampaknya mulai merasa putus asa karena sudah 2 tahun lebih mereka berada di sana, tetapi tak ada seorang pun yang datang untuk menjemput mereka. Mereka seharusnya dijemput sekitar 3 bulan sebelumnya, namun entah mengapa hingga kini mereka masih belum bisa mendapatkan kabar tentang peperangan yang terjadi di antara kedua benua tersebut disebabkan masa tinggal mereka sudah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Mereka pun perlahan-lahan mulai kehabisan stok makanan yang mana hal itu membuat mereka terpaksa harus mencari ikan meski mereka sedang diterpa oleh badai ganas. Dan saat itu, sang komandan yang bernama Hendrik menyadari bahwa ada sebuah ombak berukuran besar yang menuju ke tempat-tempat mereka berada. Sehingga dirinya menyuruh teknisi bernama Binas Maraska untuk segera mengamankan generator yang merupakan jantung dari The Sentinel. Lalu saat Bina sedang melakukan tugasnya, dirinya melihat ada beberapa pipa yang mulai bocor. Namun ketika mencoba-coba memperbaikinya, di sini Bina sempat tersangkut. Meski pada akhirnya dirinya berhasil membebaskan diri. Di sisi lain, kedua tentara bernama Sullivan dan Cash mencoba menjaga jaring yang mereka gunakan untuk menangkap ikan, tetapi sayangnya mereka justru kehilangan semua ikan tersebut karena ombak yang menghantam mereka sangatlah kuat. Untungnya mereka semua berhasil selamat dari kejadian itu. Bahkan The Sentinel pun masih bisa bertahan meski mereka baru saja ditabrak oleh ombak setinggi 9 meter. Keesokan harinya, keempat tentara itu pun mulai berdebat satu sama lain sambil menyantap presiden makanan yang hanya tersisa sedikit. Di mana saat itu Binis pun sangatlah marah ketika mengetahui kalau Sullivan dan Cash gagal mempertahankan jaring berisi ikan yang bisa mereka gunakan untuk menambah persediaan makanan. Mendengar hal itu, Sullivan pun mulai terpancing emosi dan mulai mengatai Binis, tetapi untungnya Hendrik segera menghentikan mereka karena emosi tak akan bisa menyelesaikan masalah. Kemudian Binus pun bertanya mengapa mereka tak segera menghubungi markas pusat untuk mendapatkan bantuan. Hendrik menjelaskan bahwa telegram yang mereka miliki hanya bisa dipakai untuk membuat laporan saja. Singkat cerita, setelah situasi mereka mulai tenang, Sullivan kembali melakukan pekerjaannya, yaitu membuat laporan harian menggunakan telegram, di mana dirinya memberikan informasi pada markas pusat bahwa tak ada tanda-tanda dari musuh di sekitar sana, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Orang ini, setelah itu, Sullivan pun menemui Hendrik yang saat itu sedang mengamati keadaan di luar. Dan di sana, Hendrik menyuruh Sullivan untuk menurunkan balon angin yang suka joget-joget karena tidak suka melihatnya di mana saat itu ketika Sullivan melihat ke arah laut tanpa disadari. Tiba-tiba dirinya melihat ada sebuah kapal yang melintas dekat sana. Dan Cash pun juga mengkonfirmasi bahwa kapal itu terdeteksi oleh radar mereka. Melihat itu, awalnya Sullivan sangat senang karena dirinya mengira bahwa kapal itu merupakan kapal yang akan menjemput mereka. Namun entah mengapa Hendrik justru menyuruh Binis untuk menyiapkan senjata karena mereka tak tahu apakah kapal itu merupakan kapal mesum atau bukan. Kemudian Cash mencoba menghubungi kapal tersebut, tetapi karena kapal itu tak memberikan jawaban Hendrik, akhirnya terpaksa memberikan tugas pada Sullivan untuk mengacak kapal itu secara langsung dengan menggunakan perahu sekoci.
Singkat cerita, setelah tiba di dekat kapal bernama Aurora itu, Sullivan pun merasa kebingungan karena di sana tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya, sehingga dirinya memutuskan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Yang mana di dalam kapal itu, Sullivan mendapati bahwa seluruh barang yang ada di sana sudah tertutupi oleh debu. Radio kapal juga tidak berfungsi sama sekali. Bahkan persediaan makanannya juga masih tersisa banyak. Tentu saja hal itu membuat Sullivan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di sana, hingga membuat semua awak kapal menghilang dan meninggalkan seluruh barang-barang mereka begitu saja. Dan ketika Hendrik mencoba menghubungi Sullivan, Sullivan justru menghilang, merauapkan panggilan tersebut karena dirinya sedang asyik makan beng-beng, sehingga Hendrik pun mulai khawatir dan berniat untuk menyerang kapal tersebut sebelum kapal itu mencapai Sentinel. Namun, saat dirinya meminta salah satu kunci meriam yang dibawa, Cash entar mengapa Cash sempat menolak, yang mana hal itu membuat Hendrik mengingatkannya tentang protokol mereka, hingga akhirnya Cash terpaksa menyerahkan kunci miliknya. Lalu setelah Hendrik berhasil menyalakan mesin meriam, dirinya pun mencoba kembali menghubungi Sullivan untuk yang terakhir kalinya. Dan untuk untungnya, Sullivan menjawab panggilan tersebut, sehingga Hendrik akhirnya membatalkan serangan dan menyuruh Sullivan untuk segera membawa kapal itu menuju ke Sentinel. Dan saat Cash meminta kuncinya, kembali Hendrik mengatakan bahwa dirinya tidak akan memberikan kuncinya pada Casey lagi sebagai hukuman karena tadi Cash tidak menuruti perintah darinya. Singkat cerita, setelah Sullivan tiba di Sentinel, Hendrik pun segera masuk ke dalam kapal untuk mengecek keadaan di dalam sana. Sementara saat Sullivan menemui Cash, mereka yang diam-diam menjalani hubungan pun langsung saja blunder. Dan ternyata hal inilah yang membuat Ghost rela menolak perintah Henry karena dirinya tak ingin kehilangan Sullivan. Kemudian ketika mereka sedang menggunakan cairan yodium untuk membersihkan tubuh, mereka pun mulai membahas bagaimana bisa sebuah kapal hanyut begitu saja tanpa ada seorang pun yang ada di dalamnya. Lalu Sullivan pun meminta Henry untuk melaporkan kejadian itu pada markas pusat. Tetapi entar, mengapa Hendrik justru menganggap bahwa hal ini hanyalah hal biasa? Dan Sullivan pun merasa ada sesuatu yang janggal saat dirinya melihat Hendrik membawa kedua kuncinya. Setelah selesai mandi, Hendrik mencoba mengecek seluruh data navigasi yang ada di dalam kapal kosong tersebut. Dan dirinya berusaha mencocokkan data itu dengan peta yang mereka miliki untuk mencari tahu dari mana dan apa yang terjadi pada kapal tersebut. Sementara itu, Sullivan dan Cash sedang berbincang di kamar, yang mana Sullivan mengatakan bahwa dirinya telah mengirimkan pesan pada markas pusat tentang kapal yang mereka temukan tanpa sepengetahuan Hendrik, dan mereka akan mendapatkan jawaban di keesokan harinya. Keesokan harinya Hendrik merasa heran saat melihat Sullivan dan Benes sedang menunggu di depan alat telegraf. Dan tanpa disadari, Benes malah mengatakan tentang pesan yang dikirimkan Sullivan. Sebelumnya mengetahui itu, Henry pun mengatakan bahwa itu adalah hal yang bodoh. Namun tiba-tiba alat telegrafi itu mulai berbunyi dan mengirimkan sebuah pesan yang berasal dari markas pusat. Awalnya mereka semua sempat panik dengan apa yang ada di dalam pesan tersebut. Tetapi setelah mereka selesai menerjemahkan pesannya, ternyata pesan yang mereka terima itu merupakan pesan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Shurifa, di mana hal itu menandakan bahwa selama ini semua pesan yang mereka kirimkan tidak pernah sampai ke markas pusat. Dan pesan-pesan yang mereka terima hanyalah pesan dari Sullivan yang selalu dirinya kirimkan setiap hari. Malamnya saat Hendrik sedang melanjutkan investigasinya, Benes diam-diam masuk ke dalam kapal dan tampaknya dirinya merencanakan sesuatu. Karena ketika Sullivan bertanya mengapa Benes pergi meninggalkan perang-perangnya, Benes pun hanya menjawab bahwa dirinya baru saja keluar untuk menikmati udara segar. Tidak lama setelah itu, mereka berdua pun mulai minum amar bersama. Dan saat itu Benes pun menceritakan tentang keluarganya yang sedang menunggu kepulangannya. Itu pun
jika rumahnya masih ada. Selain itu, Bines juga sempat mengatakan bahwa dirinya mungkin bisa memperbaiki kapal yang mereka temukan sebelumnya. Yang mana hal itu membuat Sullivan mulai tertarik untuk kabur dari sana. Lalu Sullivan pun mencoba menceritakannya pada Cassie, berharap Cassie mau kabur bersama mereka. Di mana Sullivan mengatakan bahwa mereka bisa saja pergi ke daratan terdekat dan mulai membangun kehidupan baru di sana. Tetapi Cassie tidak menjawab, karena dirinya khawatir jika Henry tidak akan menyetujui rencana tersebut. Keesokan harinya, Sullivan dan Bines diam-diam mulai menyelinap masuk ke dalam kapal untuk memperbaiki mesin itu. Dan setelah mengutak-atik besiannya, mereka akhirnya berhasil menyalakan kapal tersebut 50. Namun sayangnya saat mereka keluar, entah mengapa Hendrik justru menyuruh mereka berdua membunuh bongkar kapal itu lagi, serta menggunakan bahan-bahannya untuk memperbaiki Sentinel. Dan jika mereka menolak, maka Hendrik tak akan segan-segan untuk menggunakan senjata miliknya. Di tengah kekacauan itu, mencoba berbicara dengan Hendrik, berharap dirinya bisa membujuknya. Sementara Sullivan dan Bines berencana melawan Henry karena mereka tak ingin tinggal di sana selamanya. Tak lama kemudian Hendrik dan Cassie tiba-tiba datang menemui mereka. Dan tampaknya Cassie berhasil membujuk Hendrik karena Hendrik tiba-tiba mengatakan bahwa dua orang di antara mereka harus pergi ke markas pusat menggunakan kapal untuk mengirim laporan. Sementara dirinya dan salah satu dari mereka harus tinggal di Sentinel. Ternyata Cassie yang berencana tinggal di sana dengan Hendrik. Dan hal itu membuat Sullivan sakit hati karena tak menyangka bahwa Cassie tak ingin pergi bersama dirinya. Di dalam kamar, Sullivan pun mencoba meyakinkan Cassie agar dirinya mau pergi bersamanya. Tetapi entah mengapa Cassie justru mengatakan bahwa dirinya tak mencintai Sullivan, sehingga Sullivan pun langsung pergi. Namun setelah Sullivan pergi, ternyata Cassie menangis karena sebenarnya dirinya sangat mencintai Sullivan. Yang mana tadi dirinya mengatakan hal itu agar Sullivan mau pergi bersama Bines dan tidak memikirkan dirinya. Sebelum pergi, Hendrik sempat berikan beberapa dokumen pada Sullivan sambil mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati terhadap musuh. Dan saat Sullivan mencoba meyakinkan Hendrik untuk pergi bersama-sama, Hendrik justru menolak ajakan itu. Yang mana ketika Henry kembali melanjutkan investigasi, dirinya akhirnya menyadari bahwa kapal itu ternyata sengaja menghindari Sentinel. Dan hal itu membuat Hendrik sempat curiga pada Cassie. Tetapi pada akhirnya, dirinya membuang rasa curiga itu. Keesokan harinya, mereka semua pun terbangun karena mendengar suara alarm yang menunjukkan bahwa ada kapal yang sedang mendekat ke arah mereka. Sehingga mereka pun segera mempersiapkan meriamnya untuk mempertahankan Sentinel. Kemudian Sullivan pun bertanya, apakah mereka harus mengecek terlebih dahulu? Tetapi entah mengapa kali ini justru Hendrik menolak. Dan mereka pun langsung menembak kapal itu. Meskipun pada akhirnya tembakan mereka meleset, yang mana saat Cassie menyadari bahwa ternyata kapal itu merupakan kapal milik mereka, dirinya pun berencana mengatakan hal itu pada Sullivan dan Bines. Namun sayangnya, Cassie terlambat karena Hendrik sudah merodongkan senjata miliknya. Lalu Hendrik pun menyuruh Bines untuk menembak kapal itu. Tetapi Bines menolak, membuat Hendrik terpaksa menembak telinga Bines. Dan setelah melihat kejadian itu, Sullivan pun akhirnya terpaksa menembak kapalnya. Yang mana di saat Hendrik lengah, Gues pun memukul kepala Hendrik hingga pingsan. Kemudian mereka pun mengurung Hendrik di dalam ruang penyimpanan. Dan Cassie juga mengambil kedua kunci yang selama ini selalu dibawa oleh Hendrik. Setelah kejadian itu, Bines mengatakan bahwa dirinya sudah tidak peduli lagi dengan Sentinel, jaring handphone. Kemudian Cassie pun mengatakan kepada Sullivan bahwa apa yang dirinya katakan sebelumnya hanyalah kebohongan. Karena Cassie tak ingin Sullivan pergi tanpa memikirkan dirinya. Lalu saat Sullivan mencoba memberikan makanan pada Hendrik, Hendrik pun menceritakan hasil investigasinya yang menyimpulkan bahwa kapal itu berencana datang ke Sentinel 3 bulan yang lalu. Tetapi entah mengapa kapal
itu tiba-tiba saja berbelok ke arah lain dan berhenti di suatu titik hingga mereka berhasil menemukan kapal itu. Tampaknya salah satu dari mereka ada yang berkhianat dan sengaja memberikan informasi besi palsu pada kapal tersebut. Namun sayangnya Sullivan tak percaya perkataan Hendrik, lalu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, saat Sullivan mencoba mencari keberadaan Benes, tanpa disadari Benes yang sudah oleng akibat kebanyakan minuman amer, tiba-tiba mulai menyerang Cassie dan berniat mengumpulnya dari belakang. Akhirnya Cassie berhasil menghentikan hal itu. Lalu Cassie menceritakan hal itu pada Sullivan. Namun tampaknya Cassie tak sadar bahwa Benes berhasil mengambil kedua kunci yang dibawa olehnya. Yang mana hal itu membuat Benes bisa mengaktifkan generator dan berencana untuk mengaktifkan sistem penghancuran diri. Lalu Sullivan dan Cassie mencoba membujuk Benes agar tak melakukan hal itu. Dan pada akhirnya, Benes pun menghentikan perbuatannya karena dirinya lupa kata sandi terakhir yang digunakan untuk mengaktifkan generator. Kemudian Benes pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sangat ingin membunuh Hendrik. Tetapi sayangnya Hendrik sudah kabur. Yang mana ketika Sullivan mencoba mengeceknya, ternyata jendelanya sudah terbuka. Dan sepertinya Hendrik sengaja melompat ke laut. Di mana ketika Sullivan melihat dokumen milik Hendrik, dirinya pun merasa terkejut. Karena Hendrik ternyata sudah menjaga sentinel itu sejak lama disebabkan dirinya sengaja memperpanjang masa kontraknya sendiri. Lalu Sullivan yang penasaran pun mencoba melihat hasil investigasi yang dilakukan oleh Hendrik. Dan ternyata perkataan Hendrik tentang kapal itu benar. Yang mana hal itu menandakan bahwa ada salah satu dari mereka yang berkhianat. Tak lama kemudian, mereka sempat melihat ada tumpukan sampah yang hanyut tak jauh dari tempat mereka berada. Dan karena mereka membutuhkan peralatan, Keisha akhirnya berencana mengecek tumpukan sampah tersebut dengan ditemani oleh Benes. Sebelum pergi, Bayana sempat menceritakan tentang istrinya yang saat itu sedang hamil ketika dirinya dikirim menuju Sentinel. Dan hingga sekarang dirinya masih belum tahu apakah anaknya itu laki-laki atau perempuan. Lalu Benes pun meminta maaf karena sebelumnya dirinya sempat mengacau. Dan Sullivan pun memaafkannya. Namun karena dirinya belum bisa mempercayainya, Sullivan memberikan senjata Hendrik kepada Cassie untuk berjaga-jaga jika saja Benes berencana menyakitinya. Setelah mereka berdua pergi, Sullivan pun mencoba memancing, berharap dirinya bisa mendapatkan beberapa ikan untuk menambah persediaan makanan. Tetapi tanpa disangka, dirinya malah menemukan tubuh Hendrik yang meninggal akibat terkena tembakan di kepalanya. Lalu Sullivan yang penasaran pun mencoba mengecek dokumen milik Benes. Namun tampaknya Benes hanyalah seorang teknisi biasa. Meski dirinya memiliki riwayat tentang kebiasaan buruknya yang suka minum minuman keras. Kemudian Sullivan pun coba mengecek jadwalnya kembali. Dan di sana dirinya menemukan sebuah fakta bahwa ketika kapal jemputan mereka tiba, ternyata Kesla yang sedang dijaga antara 12 malam hingga 6 pagi. Tak hanya itu, alat pemancar yang ada di dalam Sentinel bisa dilepas. Di mana hal itu menandakan bahwa Kek sengaja menjebak kapal jemputan tersebut agar dirinya bisa menghabisi semua orang yang ada di sana. Lon, ternyata si Kes itu sungguh jahat sekali kawan. Tak lama setelah itu, Case datang dan mengatakan bahwa Bayana sengaja melompat ke arah tumpukan sampah dan tak ingin kembali lagi. Tetapi meski Sullivan tahu bahwa Case berbohong, dirinya tak melakukan apapun karena dirinya terlalu takut untuk mengatakan hal itu pada Cassie. Keesokan harinya, saat Case terbangun, entah mengapa Sullivan sudah tidak ada di sana. Dan ketika Case mencoba menghubunginya, Sullivan akhirnya mengatakan bahwa dirinya sudah tahu tentang Case yang merupakan seorang pengkhianat dan sudah tega membunuh Henry beserta Benes yang tidak berdosa. Lalu Sullivan pun berencana menghancurkan Sentinel karena dirinya sudah tidak peduli lagi dengan semua ini. Akhirnya Case pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya sengaja melakukan hal itu.
yakni untuk menyelamatkan orang-orangnya karena tanah tempat tinggalnya sudah hampir tenggelam. Tetapi sayangnya, Sullivan sudah tak bisa lagi mempercayainya. Dan saat Sullivan memencet tombolnya, entar, mengapa radiator itu tak jadi meledak dan hanya memunculkan sebuah pesan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bena sebelumnya, tampaknya Bena sengaja mengubah program dari radiator tersebut agar tak ada seorang pun yang bisa menggunakan radiator itu untuk menembakkan meriam maupun menghancurkan Santana. Kejadian itu, Sullivan dan Case pun akhirnya berdamai dan mereka berdua sepakat untuk tetap bertahan hidup di dalam Santana dengan melakukan empu dan setiap hari, tanpa memperdulikan pihak mana yang akan memenangkan peperangan. Boleh sih, tamat.